Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan semua, alhamdulillah di SDITL Bayan kita pada kesempatan atau pada hari ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun kedua ya. Tahun pertama kelas 1 dan kelas 4, tahun kedua kelas 2 dan kelas 5. Dan insya Allah tahun depan adalah tahun ketiga, berarti semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6 kita sudah memakai kurikulum merdeka. Untuk menambah wawasan kita, khusus saya sendiri, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang implementasi kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan kita ada sedikit gambaran atau bahkan lebih paham, atau mungkin ya ada sedikit pemahaman tentang kurikulum merdeka ini. Ini ada nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak sesuai zamannya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Yang artinya ilmu itu bersifat dinamis dan tidak tetap. Keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kehidupan di masa datang. Menurut Kiai Hajar Dewantara, perlulah anak-anak kita didekatkan hidupnya kepada penghidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Salah satu moto dari Ki Hajar atau nasihat dari Ki Hajar Dewantara. Baiklah kawan semua, tentang kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di SDITL Bayan sendiri, kita sudah memulai pada tahun pelajaran 2022-2023. Pada waktu itu kelas 1 dan kelas 4. Selanjutnya tahun pelajaran berikutnya kelas 2, kelas 5, dan insya Allah tahun pelajaran 2024-2025 kita akan melaksanakan kurikulum merdeka mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Ini dari berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran telah cukup lama. Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana, ini masih kurang literasinya, atau menerapkan konsep matematika dasar. Ini dari kurang di dalam penerapan konsep matematika dasar. Ini dasar hukumnya ini bisa di-download di alamat website ini ya. Silakan saja bisa di-download. Apa keunggulan kurikulum ini? Ya, itu yang pertama lah, lebih sederhana tetapi mendalam ya. Fokus pada materi yang esensial. Kemudian lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum
dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, pembelajaran melalui kegiatan project. Ini struktur kurikulum Merdeka di SD ya. Di SD ini ada 3 fase. Untuk fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C, yang fase C ini untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi di SD sendiri ada 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Kemudian proporsi beban belajar terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang kita biasa pembelajaran KBM di kelas, dan juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun bagi yang sudah mengalami kurikulum Merdeka, yang sekarang kelas 1, 2, dan 45 ini sudah mulai mengenal tentang P5 ini. Dan alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan akhir P5 di semester 2 di lapang kreatif di kantor bupati di sana ya, di kantor bupati, dekat kantor bupati. Ini untuk alokasi waktu sesuai dengan Kemendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022. Ini salah satu alokasi di kelas 1. Ya, ini hanya sebagai gambaran di alokasi 1. Untuk lebih perdalam lagi silakan dilihat di Kemendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022 ini. Nah, di situ juga ada kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Seperti contoh nih, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dalam seminggunya 3 jam pelajaran, atau dalam setahun 36 jam pembelajaran. Setiap jam itu 35 menit. Hal-hal esensial kurikulum Merdeka di jenjang SD. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Yang ini untuk pemahaman lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan di IPS digabung sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS ya, yang mulai dilaksanakan pada fase B di kelas 3. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematik dan IPAS. Jadi ada integrasi computational thinking dalam pembelajaran bahasa Indonesia, matematik, dan IPAS. Kemudian juga bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Di kelas SD juga sudah ada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Jadi dalam 1 tahun pelajaran ada 2 kali, tiap semester 1 kali itu minimal. Apa yang dimaksud dengan proyek penguatan profil Pancasila ini? Di sini ada 6 dimensi yang perlu diterapkan di dalam proyek penguatan profil Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi profil pelajar Pancasila nih ya. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif.
Apa pentingnya proyek profil pelajar Pancasila? Yang pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter nih, sekaligus belajar dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting seperti gaya hidup, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Dan yang ketiga, menginspirasi peserta didik untuk memberi kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Ini pentingnya P5, proyek profil pelajar Pancasila. Manfaat P5 bagi peserta didik: yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Yang kedua, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode tertentu. Yang keempat, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Yang kelima, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Yang keenam, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Ini bisa dilihat pada website yang linknya ini nih ya, pada kurikulum Merdeka. Sekarang manfaat P5 bagi sekolah. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitarnya. Ini manfaat P5 bagi sekolah. Sekarang manfaat P5 bagi guru. Yang pertama, memberi ruang untuk dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Bagi guru-guru yang sudah terlibat di dalam P5 ini akan terasa bagaimana keterlibatan setiap guru di dalam P5 ini. Ini silakan kunjungi website ini. Kemudian tema di dalam P5 untuk jenjang DC ini ada 5 tema. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian rekayasa dan teknologi, yang kelima kewirausahaan. Untuk SD ini wajib memilih minimal 2 tema untuk dilaksanakannya per tahun. Jadi ada 2 tema di dalam satu semester 1, semester 2. Pemerintah daerah dan sekolah dapat mengembangkan tema menjadi topik yang lebih spesifik sesuai dengan budaya serta kondisi daerah dan sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang diambil untuk dikembangkan baik untuk setiap kelas, angkatan maupun fase. Ini sudah terasa nih untuk P5 di sekolah kita dan sudah mulai mengenal tentang P5 ini. Sekarang di dalam penyusunan kurikulum untuk kurikulum Merdeka ini ada beberapa prinsip pengembangan ya untuk dibuat. Kalau dulu KTSP istilahnya, sekarang KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik.
Yang kedua bersifat kontekstual. Ya, ini berpusat pada peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua kontekstual, ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan. Yang ketiga esensial, yaitu membuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Yang keempat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya. Ini berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini prinsip pengembangan KOSP. Ini maaf agak suaranya ada agak bising, lagi pembersihan AC ya. Kemudian ada istilah nih dalam kurikulum Merdeka, CP atau capaian pembelajaran. CP adalah komponen minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Kalau CP kalau dulu itu di kurikulum 2013 K13 nih istilah dengan KD ya, KIKD. Dalam CP strategi yang semakin dikuatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran. Perbedaan lain antara KIKD dalam K13 dengan CP dalam Kurmer atau kurikulum Merdeka adalah rentang waktu yang dialokasikan untuk pencapaian kompetensi yang ditargetkan. Sementara KIKD ditetapkan per tahun, CP dirancang berdasarkan fase-fase. Untuk fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan fase C kelas 5-6. Nah, ini untuk perangkat ajarnya di dalam kurikulum Merdeka ini ada istilah modul ajar. Modul ajar ini adalah RPP plus ya, kalau dulu RPP. Sekarang modul ajar ditambah LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga di sini ada cara penilaian atau asesmen. Kemudian juga ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu di K13 ini adalah silabus, dan ini di K13 ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur Kurmer, kurikulum Merdeka. Pelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran yang lain. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema P5. Dan yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Ini untuk muatan lokal. Apa yang perlu orang tua siapkan ini dalam Kurmer ini? Yang pertama, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka. Yang kedua, orang tua bisa jadi teman dan pendamping belajar bagi anaknya, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Yang ketiga, orang tua dapat juga mempelajari buku teks yang digunakan dalam kurikulum Merdeka melalui websitenya buku.kemdikbud.go.id ya. Bagaimana kurikulum Merdeka ini bisa terus diterapkan secara berkelanjutan
Ini ada regulasi yang fundamental seperti PP nomor 57 tahun 2021 tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan. Dari sisi asesmen, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagai asesmen nasional. Kemudian dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam berkelanjutkan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Prinsip pembelajarannya, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dalam komunitas mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk prinsip pembelajaran. Kemudian prinsip penilaian atau asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pelaporan kemajuan belajar. Satuan pendidikan atau sekolah menyiapkan pelaporan hasil belajar, rapor peserta didik. Yang kedua, rapor peserta didik meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kemudian kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, dan presensi serta kegiatan ekstrakurikuler. Bagi yang kelas 1 atau yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ini bisa dilihat di rapor siswa ya atau peserta didik. Yang ketiga, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali. Yang keempat, pada SD atau MI, Madrasah Ibtidaiyah, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Yang kelima, pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada akhir semester. Yang keenam, satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor atau dapodik. Yang ke-7 ya, pada SD atau MI, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kelulusan kelas atau kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan penilaian P5, kemudian portofolio peserta didik, peserta prestasi akademik, non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan, dan tingkat pendidikan. Platform Merdeka Mengajar, platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila dan menunjang guru mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik. Ini platform Merdeka Mengajar bisa diunduh
di website ini ya, atau juga di Play Store di HP Android yang Merdeka Mengajar ya. Di situ kita bisa belajar tentang kurikulum Merdeka, bisa bertanya dengan kawan-kawan yang lain untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam pembelajaran atau di dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Ini tentang platform Merdeka Mengajar. Demikian ya kawan-kawan semua, sekilas tentang kurikulum Merdeka. Silahkan bisa kawan-kawan semua buka website ini dan mulai atau buka di smartphone kita. Silahkan di-download di Play Store aplikasinya di HP Android tentang Merdeka Mengajar. Ini ya Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka di Play Store. Merdeka Mengajar ya, gambarnya seperti apa ya, ada orang lah yang berwarna biru. Ini agak jelas itu ya. Silakan buka di Play Store, download Merdeka Mengajar, kemudian kita masuk pakai akun belajar yang kita punya, dan kita di situ bisa belajar tentang kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan ada manfaatnya, karena kita insya Allah di tahun depan mulai menggunakan kurikulum Merdeka seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.